35, minggu lalu 38, hari ini 30. Bapak Ibu, saya hafal semuanya. Jadi total jemaat dalam 7 pengembalaan saya itu 150-an orang. Saya hafal titik komanya. Hafal titik komanya. Ya, bukan hafal dosanya, tidak. Tapi hafal titik komanya. Apa yang terjadi sama orang itu, saya sangat hafal. Ya, begitu orang itu Pak Gembala doakan saya nggak lupa. Makanya tadi saya tanya Pak Alin, sembuh ya, udah sembuh, beres kan? Operasi gak ada halangan toh? Ya, saya hafal Bapak Ibu. Ya, walaupun orang itu mungkin sudah pergi jauh di sana. Sayonara goodbye Pak Pendeta, saya mau pindah gereja, silakan. Tapi apa yang terjadi sama dia masih ada di dalam otak saya. Ya inilah susahnya ya. Ya Tuhan kasih karunia ingatan yang kuat, kasih yang namanya urapan pengembalaan ya. Itu nggak bisa dilupakan. Sehingga tetap ada dalam doa-doa kami ya. Tetap ada dalam seruan kami ya. Anda diberkati, saya sukacita. Amin. Ya, Anda susah, ya kita bergumul ya. Itu saja. Ya, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur buat kasih anugerah Bapa di sorga yang begitu besar bagi kami. Terima kasih buat setiap pergeseran, perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami semakin dewasa, supaya kami semakin murni iman kami, di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kami percaya kepada Tuhan, di dalam kami percaya kepada kedaulatan, keadilan Tuhan, dan kami sungguh berserah. Kami katakan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami katakan, kami percaya kepada kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan siang ini kami akan belajar firman Tuhan. Urapi kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan segenap kehidupan kami, kuduskan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan roh ngantuk, roh kuasa masalah, roh-roh yang jahat yang mendompleng segala pergumulan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami tolak, dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Kepadamu segala pujian dan hormat sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Ibu Rita udah direkam? Udah. Puji Tuhan. Lah, Pak Yohanes kemana? Oh, telepon ya. Terima kasih. Ayo kita buka firman Tuhan yuk. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu satu perkara. Minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya kebenaran firman Tuhan ya. Kita menolak ya teguran itu memakan dari buah perbuatan kita sendiri ya. Dimana ada beberapa hal di sini kan, ya kan, ya ada berapa itu 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah yang kedua Bapak Ibu, apa akibatnya kalau hidup kita tidak mau ditegur oleh firman ya. Hari ini banyak orang baper ya. Tahu baper gak ya? Saya baru dapat istilah magamon. Tahu gak istilahnya Fani? Magamon, orang muda. Ardi, tahu gak? Pak Ardi, gak tahu. Manusia gagal move on. Magamon, manusia yang tidak mau, tidak bisa lepas dari persoalannya, tidak bisa move on. Ya, maaf ya,
hidup kita hari ini penuh dengan pergeseran. Contoh, Ibu Leni tadi ngomong, betul Ibu Leni? Tempat udah dikontrak di atas 1 tahun untuk rumah makan. Saya mau katakan, ini pergeseran, ini yang namanya pergerakan. Buat apa? Buat Ibu Leni dan keluarga. Tempat ini udah ada yang pakai lantai 2. Berarti terjadi pergeseran, ada perubahan. Dan kalau kita gak siap Bapak Ibu, kita akan dilindas, kita akan tertekan. Contoh dari Pak Charles, anak 2 kembar mau masuk kuliah, pergeseran gak Pak Charles? Pergeseran, bergumul lagi biaya, bergumul lagi bagaimana. Tapi puji Tuhan, ada solusi dari Tuhan. Ya, sehingga saya mau katakan, kami pun sebagai hamba Tuhan, kami juga bergumul ya tentang anak, karena begitu selesai mau kemana hidupnya, itulah pergeseran lagi. Ya, hari ini kita penuh dengan pergeseran, dan jangan tolak yang namanya pergeseran dari Tuhan. Saya ulang, jangan pernah menolak pergeseran yang dari Tuhan. Ingat itu ya. Begitu kita tolak, maka hidup kita akan kecewa. Begitu kita tolak, maka hidup kita akan menjadi tertekan. Ya. Nah, hari ini saya cuma bilang Bapak Ibu, begitu kita tidak mau terima firman Tuhan, kita tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, kita tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan, maka akibat yang terjadi, hidup kita penuh dengan rancangan kejahatan. Dengar baik-baik. Firman Tuhan itu memperbaiki sifatnya. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan sifatnya memperbaiki. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka orang lain sukses, jadi kalau ada orang lain yang tidak suka dengan kehadiran orang lain, hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan hidup kita tidak bisa move on, karena hidup kita tidak mau mengalami shifting atau pergeseran. 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita baca Bapak Ibu. Ini arti tujuan firman. Ya. Ya. Ini arti tujuan adanya firman Tuhan. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Perhatikan, untuk setiap perbuatan baik. Guna firman Tuhan itu adalah mempersiapkan kita. Dengan baik-baik saya ulangi statement ini. Setiap firman Tuhan gunanya untuk memperlengkapi kita untuk melakukan kebaikan. Saya mau katakan, tidak bisa kita melakukan kebaikan, tidak bisa kita melakukan perbuatan baik tanpa firman Tuhan. Omong kosong. Ya. Jadi Bapak Ibu, camkan baik-baik. Melakukan kebaikan. Hukum Tuhan yang utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu. Jadi ke atas dulu, baru kepada sesama. Apa yang kita inginkan orang perbuat kepada kita, maka kita harus lakukan terlebih dahulu. Perbuatan baik yang kita kerjakan tanpa firman Tuhan, omong kosong. Omong kosong. Karena manusia dasarnya adalah jahat. Dengar baik-baik. Manusia pada dasarnya adalah jahat. Kok bisa, Pak? Ayo kita buka Roma 3 ayat 23. Roma 3. Makanya Bapak Ibu, gunanya firman itu adalah membersihkan kita, mereparasi kita, memperbaiki hidup kita, ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan, perhatikan, kemuliaan Allah. Jadi, dengar, setiap manusia kita hidupnya jauh dari kemuliaan Tuhan. Makanya saat kita percaya Kristus, ya, saat kita percaya Kristus, kita memasuki yang namanya pintu. Dengar baik-baik, kita memasuki namanya pintu atau jalan. Kita masuk di jalan. Jalan apa? Jalan keselamatan. Ujungnya kemana? Ke sorga. Apakah kita sudah masuk sorga, Ibu Evi? Ibu Evi sudah masuk sorga? Belum. Kita belum masuk sorga. Kita baru masuk jalan yang membawa kita kepada sorga. Dengar baik-baik. Tapi waktu kita masuk ke jalan itu, kita membawa diri kita yang sudah jauh dari kemuliaan Tuhan. Makanya tidak heran karakternya rusak. Makanya tidak heran pola pikirnya rusak. Makanya tidak heran orientasi hidupnya rusak. Ayo kita buka yuk. Semua statement saya ada dasarnya. 1 Petrus 1. Ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita baca. Makanya orang itu kenapa butuh firman? Ya tadi 2 Timotius 3 dikatakan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Untuk apa lagi? Untuk mengajar, diajar. Untuk apa lagi? Mendidik orang dalam kebenaran. Karena apa, Bapak Ibu? Kita ini karakternya hancur-hancuran. Maaf ya, walaupun seorang pendeta, maaf, manusia juga. Dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu datang sama Tuhan, kita bawa itu. Sehingga kita harus dibersihkan hari demi hari. Tapi setan tidak suka, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Saya mau bilang, setan akan berusaha dengan cara apapun supaya kita tidak datang sama firman Tuhan, supaya kita tidak terima firman Tuhan. 1 Petrus 1:18. Ayo. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu.
Ya, ayat seterusnya itu dengan darah Yesus kita ditebus. Itu tidak saya tekankan, bukan penekanan saya. Itu pasti. Tapi yang mau saya tekankan di sini, kita datang ke dunia memiliki cara hidup yang sia-sia. Ya. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, kita sedang berjuang hari ini. Jadi kalau ada orang Kristen, orang Katolik, orang percaya Kristus tidak menganggap dirinya berjuang, berarti dia sedang menolak kebenaran firman. Maaf, saya harus ngomong ini. Dia sedang menolak kebenaran firman karena hidupnya tidak mau diperbaiki oleh Tuhan. Mari kita buka lagi Mazmur 51. Ayat demi ayat kita buka. Biar kita tahu, ternyata saya bobrok, ternyata saya bermasalah, saya perlu firman, saya perlu yang namanya kebenaran. Mazmur 51. Kita buka Mazmur 51 ayat 7. Perhatikan. Jadi tadi kata Rasul Petrus, sesungguhnya kamu mewarisi cara hidup yang sia-sia. Dari mana? Nenek moyang. Ya. Lalu ini yang kedua, ayat 7 Mazmur 51. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Jadi Bapak Ibu, dosa itu kita bawa oleh karena kelahiran kita. Dengar baik-baik, dosa atau yang namanya daging kita bawa karena kelahiran kita. Tidak peduli ibu Anda, bapak Anda, orang percaya atau bukan, tapi status manusia lahir, perhatikan, dalam kesalahan, dikandung dalam dosa. Makanya Bapak Ibu, kita sangat butuh firman. Karena pada waktu kita percaya Kristus, apa yang terjadi sama kita? Ini pertanyaan. Kalau begitu Pak, apa yang terjadi Pak waktu kita percaya Kristus? Ayo kita buka Efesus 2. Efesus 2. Efesus 2. Efesus 2 ayat 8. Ya, ntar ada dua ayat yang saya mau kasih tahu buat kita ya. Jadi ini saya mau kasih tahu, ini adalah fondasi iman supaya kita jangan salah merespon yang namanya karya keselamatan Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tuhan bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi waktu kita percaya Kristus, waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita mendapatkan anugerah, pemberian. Apa yang diberikan? Keselamatan. Pertanyaan saya, apakah diberikan Tuhan perubahan karakter? Ibu Julita, apakah diberikan Tuhan perubahan karakter? Apakah diberikan Tuhan perubahan karakter? Tidak. Perubahan karakter harus kita perjuangkan.
Jangan salah ya. Makanya orang baru bertobat kalau dasarnya dari pezina, dari maling, dia akan tergoda, akan bisa jatuh lagi. Dengar baik-baik. Tuhan hanya berikan namanya keselamatan. Buktinya apa Pak? Ayo kita buka Galatia 5 ayat 24. Ayat yang sangat-sangat terkenal. Galatia 5 ayat 24. Ya, jadi Bapak percaya Bapak dan Ibu percaya Kristus, belum tentu pikiranmu berubah. Bapak Ibu percaya Kristus, belum tentu gaya hidupmu berubah. Ya, ini dia. Ayo Galatia 5:24. Barang siapa, perhatikan, menjadi milik Kristus Yesus, ya, apa yang dilakukan? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Belum tentu Bapak Ibu salibkan daging. Belum tentu Bapak Ibu dengan rela hati menyalibkan daging. Saya yakin marah jalan terus, zina jalan terus, baper jalan terus, tamak jalan terus, iri hati jalan terus. Maaf ya, saya tidak singgung Bapak Ibu. Khawatir, takut jalan terus, yang semuanya tidak berkenan sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, waktu kita percaya Kristus, maka Tuhan memberi keselamatan dulu sama kita. Pada saat kita diberikan keselamatan, maka Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan tolong kita untuk kita salibkan daging, untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita mau diperbaiki oleh firman Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, bisa nggak ya Ibu Ami? Nggak bisa. Tidak mungkin Bapak Ibu. Anda akan menjadi hanya orang beragama. Jubah baju Anda hanya agama, tetapi di dalam hidup Anda tanpa Roh Kudus menjadi orang pemberontak. Itu firman Tuhan. Ya, Matius 15, ayo kita lihat. Ya, Matius 15. Matius 15 ayat ke-8. Ini kata Tuhan, ya. Kalau tanpa Roh Kudus, ini yang terjadi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, nyanyi cuma dengan mulut, ngomong firman cuma dengan mulut, ya, tetapi padahal hatinya jauh daripada aku. Kalau tanpa Roh Kudus yang terjadi demikian. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, ini adalah fakta, kenyataan kita. Tanpa Roh Kudus, orang tidak akan berubah. Saya percaya apa yang Pak Charles alami itu adalah karya Roh Kudus. Nggak mengalami migrain vertigo lagi, ya Pak. Nggak mengalami stres lagi. Padahal saya tahu pergumulannya luar biasa. Bagaimana mencukupi 2 anak yang masuk kuliah, bagaimana solusi buat anaknya. Tapi itu puji Tuhan. Ya, saya katakan Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus, tanpa percaya Kristus, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa
tidak akan mau dan tidak akan terima kebenaran firman yang akan mengubahkan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita hidup di jalan keselamatan, tapi kita tidak pernah maju di dalam jalan keselamatan ini. Ya, padahal Tuhan bilang di Ibrani 12 ayat 1 dan 2, Tuhan bilang apa? Tanggalkan bebanmu, tanggalkan dosamu. Ya, berlomba dengan tekun. Matamu kemana lari? Lihatnya? Lihat mata kita kemana? Ke Yesus. Itu Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Sehingga hidup kita bisa maju di dalam Tuhan. Maju terus, menikmati berkat-berkat Tuhan. Sehingga hidup kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau tidak, iman Anda akan menjadi iman yang tawar hati. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita menolak kebenaran, kenyang dengan kejahatan. Tanda orang kenyang dengan kejahatan, yang pertama adalah kita buka Roma 8:28. Yang sebagai kesimpulan dari statement saya, Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang sangat terkenal, Bapak Ibu. Tuhan ngomong apa? Bahwa kita tahu sekarang, ya, maaf ya, saya stop dulu. Kita tahu sekarang ini penekanan. Bukan kita tahu kemarin, kita tahu bulan lalu, lagi kondisi ekonomi baik, lagi rezekinya banyak, lagi hidupnya tenang-tenang, lagi tidak ada masalah. Tidak, tapi firman Allah berkata, kita tahu sekarang. Allah selalu bekerja dalam mekanisme omnipresent. Tahu nggak artinya omnipresent? Sekarang, saat ini. Makanya kalau Anda berkata Tuhan baik hanya pada saat rezekimu baik, engkau sedang menolak firman Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Itu yang terjadi sama Elia. Tahu ceritanya Elia? Ibu Julita? Tahu ceritanya Elia, Ibu Julita? Berapa nabi Baal yang dia bunuh? Lupa. Ibu Natalia, berapa nabi Baal yang dia bunuh? Lupa. Siapa pendeta lagi di sini? Orangnya nggak ada ya? Saya lagi. Ibu Tantri berapa? Ibu Ana? Ibu Pendeta Marpong, Ibu Pendeta Nirmala berapa? Lupa. Berapa Yohanes? 450 nabi Baal. Ya, perhatikan. Hebat gak Elia? Hebat. Ya. 400 nabi Baal yang dipelihara oleh siapa? Isabel. Jangan beri nama anak kita Isabel ya, cucu ya. Itu ratu paling jahat. Orang bangga Isabella. Nggak tahu itu perempuan sihir. 400 nabi Baal dibunuh oleh Elia. Setelah mati, Elia ngapain? Lari, sembunyi di gua. Lalu Tuhan ngomong sama Elia, apa kerjamu di sini Elia? Perhatikan Bapak Ibu, Elia hamba Tuhan. Dia cuma ngomong begini, Tuhan, saya melakukan pekerjaanmu dan sekarang saya ketakutan. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan
tidak pernah tanya apa yang sudah kita lakukan. Maaf ya, hari ini kalau kita pernah sumbang gereja, hari ini kalau pernah kita pelayanan, hari ini kalau kita pernah memberkati pekerjaan Tuhan, hari ini kalau kita pernah melayani Tuhan, tapi hari ini kita tidak melayani Tuhan, kita tidak ngapa-ngapain, tidak berkenan sama Tuhan. Tuhan cuma ngomong, kita tahu sekarang, present time. Makanya Allah bekerja selalu dalam hari ini. Karena banyak orang percaya cerita sama saya, dulu saya hamba Tuhan Pak, dulu saya melayani Tuhan Pak. Lalu pertanyaan saya, terus sekarang kamu ngapain? Ya, sekarang kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain Pak, gak berkenan Bapak Ibu. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, kalau hati kita penuh dengan kejahatan, akibatnya apa? Kita tidak mengerti konsep keselamatan yang Tuhan beri. Kita tidak mengerti tentang konsep berkat di dalam Tuhan. Kita tidak mengerti kegunaan firman Tuhan. Kita tidak mengerti apa tujuan firman dalam diri kita. Tidak ngerti. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita tidak pernah menerima kebaikan. Dengar baik-baik, hidup kita akan susah, sesusah-susahnya. Hidup kita akan terikat, seterikat-terikatnya. Hidup kita akan tenggelam, seteggelam-tenggelamnya. Karena apa? Karena kita tidak pernah terima kebaikan. Karena pikiran kita orientasi money, uang, orientasi berkat, bukan Kristus orientasi kita. Kita orientasinya bukan firman. Nomor 1, hati-hati. Ya, selalu berlaku hukum Tuhan sekarang. Selalu berlaku hukum Tuhan hari ini. Selalu berlaku hukum Tuhan sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita buka kitab Mika. Kitab Mika. Ya, nomor 1, tidak pernah ada kebaikan Tuhan. Jadi karena pola pikir kita lain, pola pikir kita bergeser, pola pikir kita tidak dalam Tuhan, maka kita tidak pernah menerima kebaikan. Ya, camkan baik-baik ini. Engkau yang sedang bergumul, engkau tidak akan pernah menerima solusi dari Tuhan. Engkau yang sedang bergumul dengan persoalanmu, engkau tidak pernah terlepas. Karena apa? Karena pola pikir kita tidak mau diperbaiki, tidak pernah mau diperbaiki oleh Tuhan. Mika 2 ayat 1. Ya, sudah dapat? Ya, saya bacakan Bapak Ibu. Celakalah, ya, orang-orang yang merancang kedurjanaan, ya, dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Ya, ayat terusnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang kedua Bapak Ibu, tanda orang yang penuh dengan kejahatan, selalu dia berpikir tentang kejahatan. Ya, saya lanjutkan ayat 2. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampas, dan rumah-rumah mereka menyerobot.
yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusaka. Ya, ini karakter orang. Ya, saya cuma bilang, jangan biarkan pikiran kita diisi dengan kejahatan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, saat kita terima keselamatan, statement saya, kita menerima jalan keselamatan untuk kita ke surga. Persoalan kita mau berubah atau tidak adalah keputusan kita sendiri. Amin. Galatia 5:24 tadi, salibkan dagingmu. Ayo kita buka Filipi 4 yuk, ayat 8 dan 9. Filipi 4. Ya, karena ada banyak orang hari ini membiarkan pola pikirnya tidak kudus. Dengar baik-baik, saya mau ulangi. Hari ini banyak orang percaya tidak membiarkan pola pikirnya dikuasai oleh kejahatan, ketidakkudusan, yang dibiarkan dikuasai oleh yang namanya tipu muslihat. Filipi 4 ayat 8 kita baca 2-3. Jadi akhirnya saudara-saudara, perhatikan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada SOP-nya Tuhan Bapak Ibu, ada peraturannya Tuhan, ada namanya rules by heaven, peraturan dari sorga. Bagaimana harusnya kita berpikir, ya, jangan kejahatan menguasai kita Bapak Ibu. Akhirnya bukan berkat tapi kutuk yang kita terima. Ya, bukan berkat, ya, karena kita cinta dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4. Ayo kita buka yuk. Yakobus 4 ayat 4. Ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu, perhatikan, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Pertanyaan buat kita, Pak, tandanya apa Pak? Saya bersahabat dengan dunia Pak. Saya lanjutkan sebelum kita cari ayat yang lainnya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuhan. Statement saya Bapak Ibu yang kedua, ya, dikala pikiran kita penuh kejahatan, maka hidup kita gak ada berkat. Percaya sama saya, hidup kita gak akan ada berkat. Apa tandanya kita menjadi sahabat dunia? Mari kita buka 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2, ya, ayat 15. Nah ini dia, 1 Yohanes 2 ayat 15. Oh, saya menjadi sahabat dunia berarti saya tidak bisa bisnis. Bukan itu. Oh, saya menjadi sahabat dunia berarti saya gak bisa diberkati kaya raya. Bukan itu.
Minggu lalu kita sudah belajar, kekayaan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Kekayaan itu adalah upah dari Tuhan. Kekayaan itu adalah dari Tuhan. Kalau kita dipercaya dengan kekayaan, puji Tuhan. Ya, bukan itu. Oh, kalau saya menjadi sahabat dunia berarti tidak bisa terkenal. Bukan itu. Ya. Oh, tidak bisa meniti karir, tidak bisa menjadi orang hebat. Bukan itu. Tapi menjadi sahabat dunia ada di 1 Yohanes 2. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, perhatikan, ini dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa saja? Keinginan daging. Stop dulu. Daging, dosa, karakter daging. Baca sendiri Galatia 5, 19-21. Daging yang ada yang kita kerjakan. Roma 8, 5-8. Kita mikirin daging. Hati-hati loh. Jangan sampai baju kita Kristen atau Katolik, tapi isi otak kita daging. Tuhan tidak suka. Lalu yang kedua apa? Keinginan mata. Pak, kalau begitu saya nggak boleh jalan ke mall. Tidak begitu. Siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Pak, kalau begitu saya nggak bisa jalan-jalan. Siapa bilang? Yang dimaksud keinginan mata 2 Korintus 5 ayat 7. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau dibilang keinginan mata, engkau mendasarkan imanmu pada apa yang engkau lihat. Saya ulang. Definisi keinginan mata adalah kita mendasarkan iman kita pada apa yang kita lihat. Padahal iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1. Mari kita lihat. Ayo. Ibrani 11 ayat 1. Jadi Bapak Ibu, kita tidak pernah sembarangan untuk melihat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak pernah mudah tergoyahkan pada apa yang kita lihat. Yang kita lihat tidak sesuai dengan impian kita. Yang kita lihat tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tapi iman kita tidak sadarkan pada apa yang kita lihat. Perhatikan ayat 1 Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti, perhatikan, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dahsyat. Ya. Jadi iman itu Anda sedang berdasarkan pada apa hari ini? Ya. Jangan pernah ngomong saya punya iman, tapi Anda tidak pernah baca firman. Jangan berkata saya punya iman, tapi Anda tidak sungguh-sungguh dengan Yesus.
Saya punya iman, saya punya iman, tapi Anda tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Karena firman berkata, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dasar kita berharap itu apa? Maaf ya, bukan sekedar Yesus. Tapi kalau di dalamnya itu tidak benar, di dalamnya tidak ada kebenaran, di dalamnya tidak ada kebenaran firman, mohon maaf, jangan Anda berdasar di situ. Tidak akan jadi. Ya. Lalu dikatakan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tidak pernah iman itu terlihat. Jadi tidak pernah iman itu kelihatan. Jadi tidak pernah iman itu wujud nyata, tidak pernah. Ya, makanya Bapak Ibu, orang banyak salah kaprah. Akhirnya salah kaprahnya apa? Iman sama dengan sugesti. Iman sama dengan perasaan. Iman sama dengan mood. Bukan. Ya, kembali Bapak Ibu ke dalam 1 Yohanes 2. Ya, pertama daging. Kedua keinginan mata. Ya, hati-hati dengan mata kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan tahu kita lemah. Mata kita melihat sehingga percayamu sama Tuhan bisa goyah. Ya, percaya sama Tuhan bisa goyah. Hal-hal yang kudus bisa hilang. Hal-hal yang mulia, padahal Tuhan bilang Filipi 4 ayat 8, semua yang kudus, suci, baik, sedap didengar, patut dipuji, kebajikan, pikirkan semua itu. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Bukan berarti Anda gak bisa kaya, bukan. Bukan berarti Anda gak bisa berpendidikan, bukan. Bukan berarti Anda gak bisa sukses, bukan. Yang Tuhan mau, bagaimana konsep penyelesaian masalah dalam hidup kita. Kita buka Yesaya 30. Yesaya 30, ya. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Perhatikan, ini prinsip menyelesaikan problem kita. Dan prinsip ini berbanding terbalik dengan cara dunia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Perhatikan. Kembali hukum awal yang saya sebutkan tadi. Roma 3 ayat 23. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga yang terjadi, kita lebih cenderung melakukan cara-cara dunia. Kita lebih cenderung melakukan apa yang kita inginkan lakukan. Apa yang kita mau lakukan. Ada masalah, mereka akan bilang, masa kita diem Pak? Masa kita bertobat Pak? Kita dizolimi Pak? Masa kita diam Pak? Bertobat Pak? Manusia pada dasarnya menginginkan melakukan dengan kekuatannya sendiri Bapak Ibu. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya
terletak kekuatanmu. Masa begitu, Pak? Uang, Pak, yang perlu. Kekuatan senjata, Pak, yang perlu. Bapak Ibu, itu manusiawi kita. Saya cuma bilang, pilihan ada pada kita hari ini. Anda mau percaya atau tidak dengan firman Tuhan, keputusan sama kita. Tapi perhatikan baik-baik. Pada waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, pada waktu kita tidak percaya sama Tuhan, maka kita akan mengalami kerugian. Kita buka Mazmur 25. Ini firman yang sangat terkenal. Mazmur 25 ayat 12. Tuhan bilang apa, Bapak Ibu? Ya, Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hidup kita tidak akan mengalami kerugian. Hidup kita tidak akan mengalami buntung. Waktu kita bertobat tinggal diam. Kita minta, Tuhan tolong kita, tolong saya. Dalam tinggal tenang, tetap tenang hati kita dan percaya, maka janji Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan hidup kita. Ya, Bapak Ibu, makanya saya mau bilang, jangan hati kita penuh dengan kejahatan. Lalu ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Perhatikan, kita berbahagia, anak cucu kita diberkati. Tapi kita nggak mau, Bapak Ibu. Hari ini saya nggak usah panjang-panjang, ya. Saya cuma bilang, Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, ya, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau terima kebaikan-kebaikan dari Tuhan, ayo, keselamatan yang kita terima dari Tuhan, kita kerjakan. Hidup kita harus berubah, ya. Salibkan daging, matikan daging, matikan dosa, hiduplah berkenan sama Tuhan. Dan bagaimana konsep berpikir kita hari lepas hari menentukan perkenanan Tuhan. Saya ulang, konsep berpikir kita hari lepas hari menentukan berkat atau perkenanan Tuhan. Ya, jangan isi dengan kejahatan. Tapi Tuhan bilang, isilah dengan yang baik, yang kudus, berkenan, sedap didengar, patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Ya, sehingga saya percaya Bapak Ibu, kita mengalami yang namanya berkat Tuhan. Ya, 2 poin ini Bapak Ibu. Ya, satu, saya mau bilang buat kita, mari kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Ya, dan saya percaya kita diberkati Tuhan. Nanti minggu depan saya lanjutkan 3 poin lagi, karena waktu terus bergulir. Ya, mari. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita semua mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan, dan kita mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayat lagu nomor 42. Kita nyanyikan yuk, halaman 11. Betapa ku mencintai. Tahu kan Mateo? Lagu nomor 42. Segala yang telah terjadi, ya, Bapa sentuh hatiku. Tahu Mateo? Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita menyanyikan lagu ini. Mari kita berserah sama Tuhan. Mari kita nikmati kebaikannya. Haleluya.
betapa ku mencintai. Betapa segala yang terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, kita ulang dari awal Mateo. Betapa ku mencintai. Lagu nomor 42. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya. Betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, mencari yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, mencari yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amazing Lord, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, Amin, amin. ajaib kau Tuhan. Bagi hidup kami ajaib kau Yesus. Amin, Yesus, amin Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira-bala-bala Kira-bala-bala Kami
sangat percaya firman-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Amin, amin, Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan memperbaiki hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam pikiran kami. Amin, Yesus. Amin. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Amin, Bapak. Apapun masalah kami, apapun tantangan kami, apapun pergumulan kami tidak mau terseret oleh masalah kami. Kami tidak mau terpikat oleh masalah kami. Amin, amin. Biar hati kami penuh dengan pengucapan syukur. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau makan roti dan minum anggur Tuhan. Kami mau semeja sehidangan dengan Tuhan. Perjamuan kudus awal bulan. Tuhan berkati kami, siapkan kami. Dan kami mau dengar firman Tuhan supaya kami siap. Kami tahu apa arti perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Tuhan, siapkan kami. Hari ini kalau ada masalah hidup kami, tantangan, problem, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami taruh di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami tidak mau terseret dan terpikat. Kami tidak mau jatuh dalam pencobaan. Tapi biarlah Tuhan hidup kami berkemenangan. Sebab hidup kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus, sehingga saat kami makan dan kami minum, kami diberkati Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami mengalami jamahan Roh Kudus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang terikat masalah Tuhan lepaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyambut roti dan anggur ini, tubuh dan darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan salibnya, salibnya.